Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa dan Bali. Selama periode tersebut, ada sejumlah perubahan aturan tempat ibadah, restoran, mal, dan pusat perbelanjaan. Penyesuaian dilakukan menyusul kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik dan penerapan protokol kesehatan serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang terus berjalan. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang makin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7-13 September ini. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dine-in dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Serta kabupaten kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan Peduli Lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka. Nantinya akan ada uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan status level 3. Pembukaan ini diikuti dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Sementara itu, uji coba penerapan sertifikasi berbasis online mulai dilakukan di sejumlah stasiun di Jabodetabek. Para pengguna KRL diminta mempersiapkan sertifikasi vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi yang dibuat Kominfo. Namun masih banyak yang terkendala sinyal saat melakukan download aplikasi. Tentu ini harus menjadi perhatian agar dapat memudahkan warga menggunakan aplikasi tersebut. Pihak PT KAI mengimbau para pengguna KRL untuk mematuhi aturan maupun protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam masa PPKM. Kini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona. Kebijakan PPKM level 2, 3, dan 4 di Jawa Bali diperpanjang hingga 13 September 2021 mendatang. Saat ini seluruh layanan publik harus menyertakan syarat vaksinasi. Apakah sistem yang dilakukan sudah berjalan dengan baik? Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait benahi syarat akses pelayanan publik. Dan saat ini pemirsa, kita akan berbincang langsung bersama dua narasumber kita. Ada Pak Jody Mahardi, Jubir Menko Maritim dan Investasi. Selamat malam Pak Jody. Selamat malam Mas Wilson. Siap, dan sudah bergabung juga bersama kami Kak Ane Purba, VP Corporate Communication PT KCI. Selamat malam Kak Ane. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Jody terlebih dahulu. Pak Jody, memang dari awal PPKM darurat lalu berubah menjadi PPKM level 4 yang kini mulai ada ke level 2 dan juga level 3. Ada pelonggaran di sini. Adakah perubahan ekonomi yang terjadi selama 2 hingga 3 minggu terakhir? Mengingat ada aturan yang juga mulai longgar di sini, Pak Jody. Ya memang terdapat minggu lalu hasil evaluasi kita kan terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3 ya. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan. Makanya kita melakukan pembukaan itu dilakukan secara bertahap dan melalui uji coba gitu. Terdapat juga uji coba pembukaan tempat wisata dengan protokol kesehatan dan menggunakan platform Peduli Lindungi. Dan di 24 wisata di kota level 3 yang dibuka, kita terapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga implementasi Peduli Lindungi gitu. Tentu dampaknya terhadap ekonomi juga kami optimis ini akan membantu sektor perekonomian gitu ya. Berdasarkan hasil monitoring kita di pusat-pusat perbelanjaan, memang rata-rata indikator yang kita lihat pemberlakuan atau protokol kesehatan dan Peduli Lindungi ini memang cukup baik ya, 92% ke atas gitu. Dan ini menurut kami tentu akan terus membantu gitu ya, karena kita tidak bisa pungkiri gitu ya, hal-hal yang paling memberatkan di masa PPKM ini
khususnya di bisnis retail dan makanan dan minuman di pusat perbelanjaan itu ada beberapa elemen gitu. Yang pertama biaya sewa gitu ya, biaya sewa dan service charge ini kalau berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan berkontribusi hingga 60% dari total cost gitu. Kemudian juga terjadinya penurunan penjualan gitu. Berdasarkan survei memang sebagian besar pengusaha mengaku mereka hanya membukukan antara 10 sampai 20% pendapatan normal di masa PPKM. Begitu juga beban terhadap biaya pegawai gitu ya, jam operasional hingga jam 21 ini hanya menambah biaya bagi pengusaha. Jadi tentunya ini berdampak kepada perekonomian ya, dan kami berharap tentunya dengan protokol kesehatan dan pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi ini bisa secara berangsur-angsur bisa mulai melakukan penyesuaian sehingga sektor ekonomi juga terbantu. Baik, yang pasti harus ada atau masyarakat ini bisa mengakses Peduli Lindungi ketika untuk masuk ke suatu wilayah. Tapi saya masih ke Pak Jody. Pak Jody, memang aplikasi ini di saat ini digunakan sebagai syarat untuk masuk ke suatu wilayah dengan alasan bahwa warga sudah divaksinasi. Tapi apakah ini bisa menjamin, misalnya warga tersebut dari zona merah, lalu dia keluar kota untuk berwisata, apakah ini juga bisa menjadi salah satu resiko untuk penyebaran karena dia dari zona merah seperti itu? Ya tentunya resiko akan selalu ada gitu ya. Tapi yang paling penting kita utamakan adalah bagaimana masyarakat juga tetap menjaga perilaku gitu ya dan patuh terhadap protokol kesehatan seperti penggunaan masker gitu. Peduli Lindungi ini kan juga kita sudah lakukan kategorisasi gitu ya, yang ada yang hijau, kuning, merah, hitam gitu, dan yang hitam itu ada beberapa kategori yang mungkin nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut gitu ya, seperti indikator hijau itu bagi mereka itu yang sudah divaksin 2 kali, yang tidak positif COVID dan juga tidak pernah ada kontak erat dengan yang positif. Nah, sementara yang indikator hitam itu mereka yang terdata positif COVID dan atau ada kontak erat dengan yang positif COVID. Baik, itu artinya yang boleh masuk ke artinya semua bisa diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi ini ya. Saya ke Kak Ana Purba. Ya. Kak Ana, saat ini memang masih tahap sosialisasi dan akan diterapkan nanti tanggal 11 September ya Kak Ana. Ini tahap sosialisasinya seperti apa? Apakah sudah lancar dan bisa diterima oleh semua masyarakat? Dan apakah menyebabkan antrian di stasiun-stasiun yang ada? Ya, jadi memang sejak kemarin kita sudah mewajibkan komuter untuk membawa sertifikat vaksin yang bisa diakses lewat Peduli Lindungi ataupun dengan sertifikat digital ataupun yang di print ya kepada pengguna jasa komuter lain. Jadi selama masa sosialisasi sampai besok, ini surat-surat dokumen perjalanan yang disyaratkan sebelumnya masih kami terima. Tetapi nanti mulai hari Sabtu tanggal 11 September ini semua pengguna jasa komuter lain harus sudah divaksin. Nah, jika ada warga atau yang belum bisa divaksin karena alasan kesehatan, apa yang harus dibawa surat-suratnya agar bisa naik KRL, Kak Ana? Iya, jadi sebenarnya sebelum syarat vaksin ini dilakukan, ya, KAI komuter di sini sangat aktif sekali menggunakan survei supaya kami tahu kesiapan dari pengguna jasa komuter lain ini. Dari survei ini kami bangun banyak gerai vaksin ya, sentra vaksin di stasiun-stasiun, khususnya di luar Jakarta juga gitu ya, supaya semakin banyak mereka yang mau divaksin, karena ini akan menjadi syarat gitu ya. Kemudian memang masukan banyak sekali karena masih ada yang belum divaksin karena alasan tertentu gitu ya. Tetapi kami edukasi bahwa sebenarnya komorbid kemarin kan ada beberapa yang sudah diizinkan sehingga mereka harus melakukan pengecekan kesehatan yang memang kepada dokter baik di puskesmas ataupun rumah sakit. Kalau memang ada alasan yang sangat kuat dari analisis dokter, mereka bisa melampirkan surat keterangan tersebut dari dokter, puskesmas ataupun dari rumah sakit. Baik, lalu Kak Ana, saat ini kan memang
aturan dari pemerintah, pelonggaran dari PPKM level 4, ada yang saat ini ke level 3 dan level 2 tergantung daerahnya masing-masing. Apakah ini juga berpengaruh pada penumpang KRL? Apakah semakin ke sini penumpang KRL ini semakin meningkat atau justru masih sama seperti saat PPKM darurat ataupun PPKM level 4? Ya, jadi memang komuter ini ya, karena sebelum pandemi kita sudah melayani 1,1 juta penumpang, setiap regulasi itu pasti berpengaruh kepada pengguna jasa komuter lain. Kalau kita lihat mulai dari PPKM awal, ini kami bisa menekan jumlah volume penumpang itu di bawah 200.000. Tetapi dengan adanya beberapa kebijakan seperti pelonggaran beberapa kegiatan, kami lihat trennya setiap minggu itu naik walaupun tidak signifikan. Sehingga beberapa bulan ini kita sudah melakukan PPKM, volume tertinggi itu terjadi masih di hari Senin kemarin ya. Di hari Senin kemarin kami melayani 290.000 lebih pengguna jasa komuter lain. Jadi sudah mendekati 300.000. Ketika hari pertama mengimplementasikan syarat vaksin ini, memang prediksi kami ini akan naik karena usia 12 tahun ke atas ini kan sudah divaksin ya. Tapi kita melihat dalam sosialisasi ini belum ada kenaikan signifikan dan volume penumpang kami masih di bawah 300.000. Jadi kami ini terus mempersiapkan ya pergerakan dari pengguna jasa ini sampai nanti hari Senin. Biasanya hari Senin itu menjadi gambaran kenaikan volume penumpang dalam minggu tersebut. Jadi prediksi kami memang ada kenaikan, tapi mudah-mudahan ini masih bisa kita tekan karena saat ini kan masih diberlakukan work from home ya. Jadi kami juga menghimbau kepada pengguna jasa komuter lain mulai saat ini ya untuk merencanakan perjalanannya menghindari jam sibuk gitu. Kemudian jika ada yang bisa ditunda pekerjaannya itu bisa menggunakan KRL ini di luar jam 9 pagi sampai di sore ini kan sibuk juga ya mulai dari pukul 4. Jadi mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore itu masih longgar mungkin bisa digunakan. Baik, saya ke Pak Jody Mahardi. Pak Jody, saat ini memang beberapa lokasi wisata kabarnya mulai dibuka. Besok Ancol rencananya mulai beroperasi. Tidak hanya untuk warga yang olahraga, tapi juga wisata. Nah, tentunya dengan memiliki aplikasi Peduli Lindungi, sehingga warga bisa masuk dan juga berwisata mungkin dengan rasa sedikit aman karena sudah divaksin. Nah, tapi bagaimana dengan sektor-sektor lainnya? Mungkin saat ini yang restoran masih ada pembatasan waktu, setiap pengunjung dikasih timer agar makan tepat waktu sesuai dengan yang dianjurkan. Lalu saat ini juga beberapa gym juga masih tutup karena ada aturan yang tidak tahu apa latar belakangnya dari pemerintah, tapi mengapa tidak secara merata seperti itu Pak? Ketika akhirnya wisata dibebaskan, apakah restoran juga nantinya akan dibebaskan, tidak perlu dituntut waktu lagi, dan juga apakah gym juga bisa beroperasi, atau seperti apa pertimbangan dari pemerintah? Ya sekarang kan di periode yang ini waktu makan untuk restoran di dalam mall juga sudah uji coba diperpanjang menjadi 60 menit gitu ya dengan kapasitas 50% gitu, dan memang penertiban terhadap restoran di luar mall yang belum menerapkan protokol kesehatan yang baik dan QR code Peduli Lindungi juga terus kita pantau dan enforce gitu ya. Kemudian juga terus kita lakukan persiapan protokol kesehatan dan aplikasi Peduli Lindungi juga untuk bioskop agar bisa dibuka mulai 14 September gitu yang akan datang gitu ya. Dan juga sedang disiapkan juga pembukaan mall secara terbatas untuk di Bali gitu. Dan jadi memang sosialisasi aturan protokol kesehatan dan QR code Peduli Lindungi ini akan terus kita lakukan dalam 1 minggu depan, dan rencananya uji coba juga akan dilakukan pada 14 September juga di kota Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Gitu. Dan ini saya rasa jadi pemerintah terus melakukan persiapan untuk penyesuaian sesuai dengan nanti kondisi perbaikan kasus di masing-masing daerah. Baik, Kak Ane, saat ini memang untuk komuter lain Indonesia masih memperbolehkan bukti vaksin bentuk fisik ataupun digital seperti foto atau juga melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, untuk yang aplikasi Peduli Lindungi ini kan sebenarnya bisa jika dilihat agak tricky karena ada red alert dan juga black alert. Kalau misalnya dia habis terkena
atau mungkin bersentuhan dengan orang yang positif COVID-19. Jika untuk yang red alert dan juga black alert ini, apakah sama sekali tidak boleh atau justru ini menjadi celah bagi warga untuk ya sudah tunjukkan bukti fisiknya saja agar tetap bisa berpergian? Iya, jadi gini, kita melihat sosialnya ya. Jadi pengguna jasa komuter lain ini kan tersebar di 5 provinsi gitu ya. Kemudian pekerjaannya itu juga beragam gitu. Ada pedagang buah, pedagang sayur gitu ya, pekerja harian lepas gitu. Kemudian buruh bangunan gitu ya. Yang mungkin aplikasi ini kan butuh di-download dengan teknologi tertentu gitu ya. Supaya kita bisa menekan gitu ya. Ini kan sosialisasi terus-menerus ya. Jadi supaya kita bisa menekan masalah yang akhirnya muncul gitu ya. Akhirnya kita membuat kebijakan peduli lindungi boleh, kemudian digital boleh, kemudian SIM boleh. Karena semua profesi ada di sini, Pak Wilson. Jadi bagaimana kami bisa mengakomodir ini? Karena dari awal pandemi ini ya, ketika KRL ini memang sangat menjadi perhatian. Karena apa? Karena pada saat awal-awal pandemi ketika ada work from home, kemudian pembatasan kegiatan gitu ya, ini pemerintah juga merimain kami supaya masalah sosialnya juga bisa ditekan. Sehingga kebijakan-kebijakan ini pun kami sangat hati-hati sekali ya, karena pengguna jasa komuter lain kami itu adalah rakyat gitu, yang tersebar di semua daerah, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di daerah gitu, yang perlu tapi lebih banyak gitu. Baik, kita harapkan semoga aplikasi ini bisa mendukung warga untuk lebih sadar akan segera divaksin dan juga tapi tentunya tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Jody Mahardi, Jubir Menko Maritim dan Investasi, dan juga Kak Ana Purba, VP Corporate Communication PT KCI telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat. Dan pemirsa, usai jeda perbincangan akan kami lanjutkan dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.